Lu nabung war tiket setelah sekian lama dan akhirnya lu dapat to shoot OSI lu. Lu udah menantikan ini sekian lama dan tiba-tiba ada orang yang ngedit hasil to shoot lu dan diakuin bahwa itu jadi milik dia. Yang bikin gua heran tuh bukan editannya, tapi apa sih sebenarnya yang dicari? Validasi, atensi, atau memang sudah nggak bisa lagi ngebedain mana kenangan yang milik dia sendiri atau kenangan orang lain. Gua Pak Besut, this is Echoes in the Noise. Saat ini tuh kita sedang berada di tengah-tengah event teater sementara yang sedang diadakan di Jogja dan Surabaya. Nah, seperti yang udah kita tahu, di setiap event teater sementara itu selalu dibarengi sama MNG dan Tushoot. Dan pada saat 27 kemarin, tim Passion tuh baru saja nyelesain event MNG Tushootnya guys, yang ada di teater sementara ini. Sebenarnya event ini tuh emang buat fans untuk bisa ketemu langsung sama OSI-nya di mana member yang mendatangi kotanya, ya kan? Dan ya habis ketemu OSI pasti seneng dong. Ya nggak sih, gua aja pasti seneng lah habis ketemu OSI. Wajar kalau akhirnya tuh kita membagikan momen kita tuh bareng OSI tuh, apalagi tuh shoot di X kah, di IG kah, atau bahkan di TikTok. Menurut gua itu hal yang normal kok. Namanya juga pengen berbagi momen bahagia gitu. Jadi menurut gua orang yang upload to shootnya pun mereka nggak ada salahnya gitu. Nah masalahnya setelah tanggal 27 itu guys, di tengah banyaknya foto-foto fans yang lagi sangat bahagia ini di platform X, tiba-tiba ada oknum yang ngambil foto to shoot fans lain dan ditimpa pakai AI, lalu seolah-olah diubah menjadi foto dia. Wow, pertanyaannya menurut kalian gimana? Itu masih bisa diwajarkan atau udah justru lewat batas? Kasus ini tuh mulai ramai ketika salah satu akun di platform X ngupload dan tweet seperti ini. Udah di tahap ikhlas loh ya. Ya mau bagaimana lagi, mungkin kebahagiaan orang berbeda-beda. Di situ juga ada akun TikTok si oknum. Kalau kalian perhatiin, pose member yang di foto Bang Nares ini sama persis pose Aral itu sama persis dengan foto yang hasil edit tersebut. Bedanya cuman foto yang Bang Nares tuh diganti gitu. Tapi sampai video ini dibuat, oknum yang ngedit foto Bang Nares ini tuh udah minta maaf ya guys ya, dan udah clear gitu. Dan menurut gue secara pribadi gue bisa melihat itu permintaan yang tulus gitu. Semoga juga buat kalian yang belum sempet to shoot nih sama OSI-nya kalian, mudah-mudahan bisa dapat kesempatannya secepat mungkin ya. Oke. Tapi ternyata guys ya, nggak sampai di situ. Besoknya di tanggal 28 muncul lagi tweet lain nih dari akun Yumna. Gua sempat nyari akun TikTok si oknum yang ngubah foto Kak Yumna ini, tapi udah nggak ketemu. Entah mungkin karena gua nggak jago-jago banget nyari akunnya, atau memang akunnya udah di privat, gua nggak tahu lah. Kalau kalian zoom hasil editan dari oknum ini, ada yang janggal. Kenapa gua bilang begitu? Masa Arali jarinya ada 6? Sampai ada yang balas tweetannya Kak Yumna ya loh ya. Arali nambah jari bisa biar main HOK. Lucu loh itu. Tapi ya jok selesai. Justru dari situ kelihatan kalau hasil editannya tuh memang penuh kejanggalan kok. Jelas kok yang mana yang diedit, yang mana yang asli tuh jelas kok. Dan kalau kalian pikir cuma satu foto, tidak. Ada 4 foto lain yang diedit sama oknum satu ini. Membernya tuh mulai dari Kristi, Jesse, Atin, hingga Onil. Yang paling bikin gua ngakak tuh foto Kristi. Di foto aslinya
Kristi tuh jelas menatap tajam ke fans yang ada di sampingnya, ya. Tapi kalau kalian lihat baik-baik, pas ditimpa arah matanya Kristi tuh malah nggak tahu, Cuk, malah melihat ke atas palanya si oknum oknum satu ini gitu. Jadi kalau diperhatiin baik-baik tuh editannya masih bisa kelihatan kok yang mana diedit, yang mana yang asli gitu. Masa iya Christine natap hantu gitu? Kan nggak mungkin kalau di mana-mana kita foto tetap-tetapan ya lihat ke matanya gitu, bukan atas palanya gitu ya kan. Tapi yang bikin gue sampai sekarang tuh bingung adalah sebenarnya apa tujuannya? Kalau misalnya edit foto cuman buat koleksi pribadi atau sekedar iseng belajar AI mungkin, ya oke lah gitu, masih oke lah, masih bisa gue tolerir. Tapi ini foto orang lain ditimpa, terus diupload ke sosmed, bahkan dibanggain seakan-akan itu pengalaman dia yang tusuk langsung sama membernya. Dan itu menurut sampai sekarang pun otak gua nggak bisa menemukan buat apa gitu. Gue bingung sendiri gitu. Dan di sini menurut gue tuh di sini letak salahnya tuh di sini. Bukan AI-nya. AI itu cuman fungsi alat yang dipakai sama orang gitu. Yang bikin gue berpikir salah tuh adalah orang yang pakainya. Karena ketika kita ngambil momen yang bukan milik kita itu, lalu di-upload seolah-olah itu pengalaman kita, yang kita ambil tuh bukan sekedar foto. Kita juga ngambil hasil perjuangan orang lain. Karena di balik satu foto to shoot itu ada orang yang rela beli tiket, perjalanan, ngeluarin duit banyak, bahkan mungkin nunggu bertahun-tahun buat ketemu osinya. Bahkan sekarang kalau buat to shoot pun harus joki lah. Jadi itu yang kalian rebut, ya, itu yang kalian rebut. Jadi yang dicuri itu bukan sekedar foto, bukan sekedar ini doang, bukan, tapi juga kenangan, ya. Jadi semoga kejadian kayak gini nggak terulang lagi ya. Dan teman-teman yang belum sempat to shoot sama osinya, semoga gue doain nih, semoga suatu saat secepatnya kalian bisa to shoot dan ketemu osi kalian langsung ya. Oke. Karena percaya, foto to shoot yang paling berharga bukan yang paling meyakinkan di sosmed, tapi yang paling benar-benar lahir dari usaha kalian sendiri. Gua Pak Besut, see you in the next Ecos Internet.